Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi dinamika gerak. Nah, apakah kalian pernah memperhatikan posisi kita ketika berada di dalam bis, mobil, atau motor? Jika belum, maka kalian bisa lebih memperhatikan lagi ketika kalian sedang berada di dalam kendaraan kalian. Lalu, nah, bagaimana posisi kalian ketika kendaraan tiba-tiba digas dari posisi diam? Iya, betul sekali ya. Kita akan terdorong ke belakang, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana posisi kita ketika kendaraan yang sudah berjalan tiba-tiba direm mendadak? Iya, betul sekali ya. Jadi, tubuh terasa tersungkur ke depan. Nah, bagaimana kendaraan kita tiba-tiba dapat berhenti? Iya, betul, karena direm ya. Nah, kenapa rem itu bisa menyebabkan kendaraan kita berhenti? Baik, materi ini akan kita diskusikan lebih lanjut pada materi dinamika gerak ini untuk dapat menemukan jawaban secara lebih mendalam. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi ini adalah menganalisis konsep benda, materi, sifat-sifat dan kegunaannya secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan tanggung jawab. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah yaitu menganalisis hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika gerak dengan bertanggung jawab. Indikator untuk mata kuliah ini pertama, indikator untuk materi ini yang pertama menjelaskan pengertian gaya, menjelaskan pengaruh gaya pada benda, mengidentifikasi jenis-jenis gaya, menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hubungan antara berat dan massa, menghitung besaran-besaran dalam gaya, serta menunjukkan nilai-nilai keislaman dari konsep hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika gerak. Nah, materi ini akan kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama, gaya dan pengaruhnya, macam gaya, serta resultan gaya. Sedangkan di bagian kedua akan kita bahas hukum Newton dan aplikasinya, serta di bagian ketiga kita akan membahas tentang menghitung besaran-besaran dalam gaya. Oke, kita masuk ke part pertama. Nah, di part pertama kita akan membahas tentang gaya dan pengaruhnya, macam gaya, serta resultan gaya. Adapun indikatornya adalah menjelaskan pengertian gaya, menjelaskan pengaruh gaya pada benda, serta mengidentifikasi jenis-jenis gaya. Nah, materi IPA di SD yang membahas tentang gaya, ini untuk kurikulum 2013 dengan KD mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kemudian untuk ranah keterampilan ini adalah mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kemudian di pengetahuan yang lain, yang pertama menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, serta menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, untuk kurikulum merdeka, teman-teman bisa cek apa capaian pembelajaran untuk materi ini. Nah, dinamika gerak. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kinematika gerak, nah sekarang kita akan membahas tentang dinamika gerak, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan melibatkan gaya sebagai penyebab timbulnya gerak. Nah, ketika sebelumnya kita masih mengabaikan gaya, nah saat ini mulai kita perhitungkan. Ya. Nah, gaya dan pengaruhnya. Nah, gaya itu adalah sesuatu yang jika diberikan kepada benda, maka dapat menarik atau mendorong benda tersebut. Nah, alat pengukur gaya itu disebut sebagai dinamometer ya atau neraca pegas. Nah, ini gambar dari dinamometer. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada N ini ya. Ini menunjukkan satuan dari gaya itu sendiri ya, yaitu Newton. Nah, sedangkan dalam CGS satuannya adalah din. Nah, 1 Newton ini setara dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat.
Sedangkan 1 dine itu adalah 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Nah, sehingga bagaimana hubungan Newton dan Din? Nah, hubungan Newton dan Dine adalah 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dine. Nah, gaya ini termasuk besaran vektor ya, dan arah gaya ini selalu searah dengan arah percepatan. Kalau gaya yang diberikan ke kanan, maka arah percepatannya juga ke kanan. Kalau bendanya diberi gaya ke kiri, maka arah percepatannya pun ke kiri. Kalau arah gayanya ke depan, maka arah percepatannya ke depan, dan seterusnya. Nah, pengaruh gaya pada benda. Nah, yang pertama dapat menyebabkan benda bergerak ya. Contohnya ini ya, kalau mobil diberikan gaya ya, kemudian mobil akan bergerak. Kemudian gaya ini juga dapat mengubah kecepatan benda. Nah, misalkan sedang bermain basket ya, itu kan kita memberikan gaya otot ya, berupa mendorong bola itu sehingga kadang bola itu berhenti, kadang lebih cepat. Nah, itu berarti kecepatan bendanya berubah. Lalu dapat mengubah arah benda. Nah, ketika basket atau voli kita pun melempar bola itu ya ke arah teman kita. Nah, bukan ke arah lawan ya, ke arah teman. Nah, sehingga kita memberikan dengan memberikan gaya arah benda atau bola tersebut berubah. Ya, bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya, tergantung kemana kita memberikan arah. Kemudian menyebabkan benda diam. Nah, dengan gaya otot pula kita dapat menyebabkan tadi operan bola itu ya, kita tangkap bolanya sehingga bola yang tadinya bergerak menjadi diam. Nah, tadi ketika mobil ya yang tiba-tiba berhenti. Nah, kenapa berhenti? Ada gaya gesek, betul ya. Ada gaya gesekan antara ban dan jalan ya akibat gaya pengereman yang diberikan. Nah, berikutnya gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, contohnya ini ya, ketika kita bermain tanah liat, maka kita dapat mengubah tanah liat yang awalnya belum berbentuk menjadi bentuk yang sangat cantik ya. Atau ketika teman-teman suka mengadon kue gitu ya. Nah, teman-teman bisa membuat dohnya menjadi beragam bentuk kue yang sangat cantik. Nah, berikutnya adalah gaya berdasarkan titik kerja gaya. Yang pertama ada gaya sentuh ya, gaya sentuh, dan yang kedua ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh adalah gaya yang terjadi antara satu benda dengan benda lain ya, itu ada sentuhannya. Jadi ada sentuhan. Kemudian kalau gaya tak sentuh berarti tanpa ada sentuhan antara dua benda itu ada reaksi yang ditimbulkan. Nah, apa saja contohnya? Nah, contoh gaya sentuh ini ada gaya normal ya, kemudian gaya gesek dan juga gaya Stokes. Gaya normal itu adalah gaya yang ada di benda yang dimiliki oleh benda ya, karena dia terletak di sebuah permukaan. Nah, dia akan memiliki gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang. Kemudian ada gaya gesek ya. Jadi ketika mobil berjalan dia akan ada gesekan antara roda dan jalan. Ini ketika membuat adonan juga ada gaya gesek ya antara adonan yang dibuat ya dengan tangan. Kemudian ada gaya Stokes, yaitu kalau teman-teman pernah menjatuhkan kelereng di dalam larutan gitu ya, di dalam fluida, jadi misalkan di oli, itu akan terjadi gaya, nah namanya gaya Stokes. Berikutnya gaya tak sentuh, nah atau non contact force, yaitu gaya yang tetap bekerja meskipun benda-benda tersebut terpisah oleh ruang yang kosong. Nah contohnya ada magnet ya, kalau teman-teman mendekatkan magnet ya, dua magnet itu belum bersentuhan itu sudah ada gaya yang bekerja. Kemudian ada juga gaya gravitasi ini ya. Nah, ini kan tidak ada sentuhan antara ini ya, buahnya dengan bumi ya, pusat bumi. Oke, pertama perpaduan gaya searah. Nah, gaya ini dapat ditunjukkan dengan panjang busur gini ya, dengan anak panah. Nah, set gini. Nah, perpaduan gaya searah itu misalkan ya ada benda ya, ada gaya sepanjang ya, gaya sebesar 5 Newton ke kanan misal. Set. Oke, ini nah ini ya, ini misalkan 5
Newton ke kanan. Nah, terus gaya ini akan ditambah dengan gaya sebesar 15 Newton. Ya, nah berarti 3 kali dari itu ya panjangnya. 1, 2, 3. Oke. Nah, anggap saja ini 3 kalinya. Oke. Nah, ini misalkan 15 Newton. Nah, maka perpaduan gayanya ini tinggal kita sambungkan ya. Jadi kalau ini ada gaya ke kanan, maka ini tadi 5. Oke, sebentar. Ini 5 gitu ya, tambah 15. Nah, jadi seperti ini. Harusnya searah ya, nggak pasti ini lurus ya teman-teman ya. Nah, jadi akan ada 4 bagian ya, yang masing-masing 5, sehingga kita tambahkan berapa? 20 Newton. Kemana? Ke kanan. Jadi kalau ada F1 ya, yang searah dengan F2, nah ini ya, maka resultannya tinggal kita jumlahkan aja. Berarti F resultannya, nah resultan gayanya sama dengan F1 tambah F2. Ini ya, tinggal kita jumlahkan. Oke, misalkan lagi. Ya, ini ada benda gitu ya. Nah, nggak pasti ini benda, kemudian ini ada gaya yang diberikan, misalkan ini 10 Newton. Kemudian ada gaya yang lain ditambahkan, ini 20 Newton ya. Oh, ini sama-sama ke kanan ya, kebetulan nggak apa-apa. Nah, berarti berapa resultan gaya yang bekerja pada benda ini gitu. Maka F resultannya itu sama dengan F1 tambah F2. Sama dengan berapa? Tinggal kita jumlahkan 30 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan ya. Oke. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kita lanjutkan ke perpaduan gaya berlawanan arah. Jadi misal ada benda ya ini. Nah, gaya ini diberikan gaya berlawanan ya. Ini misalkan 20 Newton ke kanan, kemudian ada yang menarik dari sisi satunya. Nah, ini ada yang menarik sebesar 7 Newton misalkan. Nah, maka berapakah resultan gayanya? Itu ya. Maka resultan gayanya karena dia besaran vektor ya, gaya itu besaran vektor, maka kalau ini ada yang ke kanan dan ini ada yang ke kiri, nah maka kita sepakati positif itu sesuai dengan ini ya, diagram Kartesius, maka kalau atas positif, ke kanan positif, ke bawah negatif, ke kiri juga negatif, maka jika ini ya, jika ini F1, ini F2, maka F resultan itu kan sama dengan F1 tambah F2 gitu ya. Nah, itu sama dengan F1. Nah, karena ini ke kanan, maka ditambah min F2 gitu ya. Sehingga F resultannya sama dengan F1 min F2. Nah, gini. Nah, sehingga dari ini ya, pertanyaan ini bisa kita tuliskan FR sama dengan F1 min F2 sama dengan 20 Newton min 7 Newton sama dengan 13 Newton. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke perpaduan gaya yang membentuk sudut tertentu. Nah, untuk perpaduan gaya yang membentuk sudut tertentu, misalkan ada gaya F1 ke kanan, kemudian ada gaya F2 ya, ke serong ya, ke kanan atas. Nah, ini membentuk sudut, yaitu sudutnya theta ya, sudutnya theta. Nah, maka untuk mencari resultannya kita harus memproyeksikan dulu ya, F1 ini kita proyeksikan ke sini. Nah, seperti ini, sehingga ini sejajar, panjangnya sama, dan kita proyeksikan F2 ini juga ya, ke sini. Nah, ini F1, F2, kemudian kita tarik antara ujung penemu ini dengan ujung akhir ini. Nah, ini yang namanya F resultan. Nah, berapa besarnya F resultan ini ya? Nah, besarnya F
resultan ini sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos theta. Nah, ini adalah besarnya F resultan untuk gaya yang membentuk sudut tertentu. Nah, demikian untuk gaya part yang pertama. Untuk contoh soal menyusul ya teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.